Welcome Smart Business Coaching, masih bersama dengan Coach Isan, masih bersama dengan Pak Oki selaku founder and CEO Magang Muda Miliarder, Mbak Ica juga selaku Vice CEO Mau Bisnis. Kita bahas tentang ilmu bisnis anti krisis di tengah pandemi. Masih akan kita kupas tuntas gitu ya perjalanan dari Pak Oki membangun bisnisnya, bahkan di tengah pandemi sangat optimis untuk mencapai bahkan membuat target 10 kali lipat dari penghasilannya di tahun ini gitu ya. Tapi sebelum ke situ saya ke Mbak Ica dulu nih, ini terkait dengan ilmu bisnis anti krisis di tengah pandemi. Mbak Ica boleh kasih pandangannya ini seperti apa menurut Mbak Ica? Silakan. Seperti yang tadi sudah dijelasin sama Coach Isa, sama Dr. Oki, yang paling penting itu ketika menghadapi krisis seperti ini adalah kita perbaikin dulu pola pikir kita dengan menanamkan benar-benar menerapkan hero mental. Mental hero. Kalau mungkin smart listeners pada lupa ya, apa itu hero? Hero itu yang pertama hope. Jadi harus penuh harapan. Kemudian yang kedua optimism. Harus penuh optimis, harus penuh semangat. Kemudian yang Efikasi. sorry salah ralat ya. Kan hero. Yang pertama hope, harapan. Kemudian efikasi. Artinya penuh dengan keyakinan, penuh dengan kebersyukuran. Kemudian R-nya resilience. Resilience itu artinya punya daya pantul yang benar-benar tinggi. Jadi semakin dia jatuh, semakin kuat, semakin tinggi. Kemudian yang optimism. Jadi terus semangat, nggak mudah menyerah dan terus melaju kencang, lincah. Itu dulu yang pertama yang harus dimiliki dalam menghadapi krisis ini ya Coach ya. Tapi tambahannya bisa dilanjutkan. Memang babak belur yang pernah dirasakan, yang pernah didapatkan Dr. Oki selama sekian tahun dari 2013 mungkin sampai 2018 sebelum kita mulai coaching, ini udah luar biasa. Enough is enough gitu. Cara untuk bagaimana menjadi Excalibur itu mungkin di zaman dulu efektif ya. Sekarang zaman sekarang bagaimana pemikiran itu bisa bertumbuh terus sehingga bisa menciptakan para mental hero yang lain. Nah beliau luar biasa. Sudah dapat ilmu-ilmu yang didapatkan dalam metodologi coaching di Mau program ya, dan ini baru 1-2 bulan kalau nggak salah, tapi kita dengar langsung dari Dr. Oki yang luar biasa ini apa saja sih yang didapat nih dok ya kan, ilmu-ilmu yang sudah diimplementasikan dan terbukti efektif bagi membangun tim dan membuat sistem hero mentality ini. Pelajaran berharga dari Mau Bisnis ya, bahwasanya di situ DNA yang paling penting. Jadi dari perjalanan kenapa gini loh, mikirnya Dr. Oki tuh mungkin hari ini banyak orang, wah keren dok ya, sekarang punya gini, punya ini, jadi miliarder. Ya mungkin itu pencapaian yang harus disyukurin, karena semua itu pasti dari Allah dan pasti ada maunya Allah ngasih ya, seperti itu kita syukurin. Dan orang muji juga kita syukurin ya. Tapi secara pribadi, kenapa akhirnya ngajak Coach Isan untuk, Coach dampingin dong. Kenapa? Saya ngerasa saya belum melonjak tinggi nih. Tapi kalau mendengar pujian orang, saya nanti jadi comfort zone gitu ya. Sakitin saya istilahnya gitu ya, biar saya melonjak lebih tinggi lagi nih gitu ya, seperti gimana ya, seperti itu. Jadi akhirnya saya ngerasa 1M 1 tahun itu lambat. 1M itu yang profit ya. Jadi 1 tahun itu saya waktu itu ngasilin 4,5 miliar. Profitnya bersih saya itu bisa ngasilin 1 miliar. Tapi bagi saya itu lambat gitu. Saya pengen 1M itu, 1M itu maksudnya 1 tahun itu profitnya 10 kali lipat, 10 miliar gitu. Dan saya percaya saya bisa. Dan Allah pasti ngasih nih untuk saya, karena purpose of life saya jelas. Saya pengen berdampak. Semakin besar omset saya, berarti omset tim saya harus 100 kali lipatnya. Saya dapat segitunya. Berarti kalau saya pengen 10 miliar, tim saya harus capai 100 miliar. Saya dapat 10 miliar. Artinya saya pengen 10 miliar, Allah pasti kasih, karena saya akan berdampak untuk menghasilkan 100 miliar di tim saya gitu. Saya percaya saya bisa. Tapi saya butuh orang yang bisa ngeliat blind spotnya saya, yang bisa ngeliat titik-titik awas ada ranjau, jangan masuk situ, awas gini ya, seperti itu. Nah Coach Isan ngajarin, sharing ke kita tentang identitas. Nah ini yang dulu saya belum sadarin saya di level mana. Jadi kan ada 3 identitas pengusaha. Yang pertama pedagang, fokusnya jualan.
cari uang. Iya. Yang kedua pebisnis, Iya. fokusnya bangun sistem, Iya. dia cari talent. Iya. Ya kan? Yang ketiga entrepreneur, fokusnya bangun network dan dia cari freedom. Iya. Nah, banyak orang pengen freedom of life, freedom finansial, tapi mereka jadi pedagang. Kenapa? Ya, karena kita dulu juga gitu. Kapan ya kita nggak usah ngurusin lagi, kita uang bisa datang, kayak kata orang kan, bisnis jalan yang punya jalan-jalan. Iya. Tapi kok aku udah bangun bisnis nggak bisa jalan-jalan nih gitu ya. Ada apa nih? Berarti belum autopilot. Betul. Dulu juga kita dengarnya autopilot, ikut training autopilot, tapi nggak dapat clue autopilot itu yang di mana. Nggak Oke, terstruktur ya. nggak terstruktur. Oke, bangun SOP, bangun kita pakai kok, mesin kasir kita pakai, SOP di kafe kita pakai, tapi kita tetap ada apa-apa. Halo bang, halo pak, gimana pak? Oh nggak siap-siap gitu ya. Nah akhirnya saya menilai, oh ternyata DNA saya yang salah. DNA-nya pedagang, fokusnya nyari uang. Pebisnis, fokusnya dia memang bangun sistem, cari sistem, tapi dia nggak nyari uang. Dia cari talent yang hebat, yang bisa membangun sistem dia. Itu baru keren gitu ya. Dan itu udah saya jalanin, tapi kurang. Kenapa? Karena akhirnya saya bekerja untuk diri saya sendiri. Talent menghasilkan uang untuk saya, yang kaya saya. Mereka nggak kaya. Nah, karena dampak yang ingin saya hasilkan adalah menghasilkan para miliarder, maka nggak cukup saya menjadi pebisnis. Maka Coach Ihsan ngajak saya naik level ke entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Kita bangun network. Setiap ada orang, kita menjadi air ya, seperti yang kita bahas tadi. Kita jadi air. Dia maunya gimana nih? Dia sekarang posisinya apa? Pedagang. Oke, kita ngikut dulu ke pedagang. Tanya ke dia, capek nggak jadi pedagang? Terus sadarin dia bahwasanya ada gelas yang lebih indah. Dia mau nggak ngeliat itu? Kalau dia mau, ayo sama kita di Magang Muda Miliarder. Jadi kalau ditanya apa sih fokus produk yang Magang Muda Miliarder, nggak ada. Apa sih fokus bisnisnya, nggak ada. Karena kita bukan pedagang yang jualan barang, kita bukan pebisnis yang buat sistem. Kita hanya seorang entrepreneur yang ngebangun jaringan. Jadi Coach Ihsan membuat life balancing, yaitu life balancing aspek spiritual, aspek sosial, aspek kemakmuran, aspek family, sama fun, sosial, kesehatan, ya semua. Nah ini yang banyak kita lupa. Kita pengen jadi miliarder, kita cari uang nih banyak-banyak, anak terlantar, istri terlantar, kesehatan nggak terjaga, kerja sampai mati-matian, sosial akhirnya apa? Nggak punya waktu untuk ngopi sama kawan SMA, kawan SMP, nggak pernah. Terus ngakunya jadi miliarder, nggak akan bisa. Tim saya menyadari ketika mereka masuk di fase, kita kan ada fase starting, running, growing. Hari ini mereka di fase running, starting udah selesai. Di fase running mereka mulai membuat life balancing di hidup mereka. Mulai diatur bangun jam berapa, jogging jam berapa, ya sama istri walau 10 menit tapi bercandaannya di jam berapa, sama anak kultumnya di jam berapa. Sosialnya nih satu hari mau ngunjungin siapa, networknya nih komunitas mana yang mau didatangi hari ini, semua diatur. Awalnya mereka tersakitin 1 minggu ya. Nah minggu kedua mereka bilang sendiri, coach ternyata seru ya dengan hidup seperti ini. Ya yang tadinya mereka selalu bilang, coach saya mau ini nih, mau ketemu ini tapi nggak ada waktu. Ternyata bukan nggak ada waktu, tapi waktu yang produktif selalu dibuat menjadi waktu-waktu yang tidak produktif. Kebanyakan nonton, main sosial media, nggak pernah make a deal. Iya, nggak pernah make a deal gitu. Terus mau jadi miliarder. Nah hari ini mereka bangun lebih cepat, tidur lebih cepat. Jadi bangunnya lebih cepat. Konsep Rasulullah tentu. Rasulullah tuh bangunnya lebih cepat, tidurnya juga cepat supaya bisa bangun cepat lagi gitu. Tapi menit demi menit, detik demi detik yang mereka lakukan, mereka produktif. Yang di mindset mereka adalah bagaimana menjadi miliarder, tapi mereka miliarder yang bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi kemarin Coach ada yang nge-share tentang Oyo, foundernya Oyo. Jadi di India itu dia dulu orang paling miskin ya, dari founder Oyo tuh ya. Jadi ngelihat dari dia saking miskinnya, dia cuma punya berapa dolar gitu ya. Pokoknya kecil banget, untuk makan aja susah. Terus dia ngeliat ada hotel yang terbengkalai, kok nggak bisa jalan. Nah hotel itulah awalnya yang dia perbaikin, cara bersihinnya, dia tambahin sabun, dia tambahin ini, berdiri, jadilah Oyo. Dan hari ini dia sudah punya 43.700 hotel sedunia. Apa yang saya lakukan, kata dia, saya hanya menjadi problem solver bagi hotel yang pertama. Ketika problem solver dia memperbaiki hotel pertama bagus, dilihat orang minta gitu ya. Jadi intinya gimana sih mau jadi miliarder? Jadilah problem solver di kehidupan. Nah gitu, mungkin seperti itu. Jadi yang paling banyak kita dapat sih tentang identitas, baru life balancing. Nah ini yang banyak para pebisnis nggak ngerti nih.
Jadi kalau hari ini ngelihat pebisnis yang perutnya buncit besar udah mau meletus ya. Nah, terus saya bilang nggak ada pebisnis yang gitu. Saya tunjukin foto Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates. Iya. Baru di Indonesia Nadiem Makarim, ya Zaki Bukalapak dong, rata semua nih. Seperti itu. Iya. Dan saya juga udah buktiin 3 bulan udah turun 12 kilo. Wah. Udah buktiin. Artinya hari ini apa yang saya lakukan untuk tim leader, Iya. mereka nggak bisa nolak karena mereka ngelihat perubahan di CEO-nya. Iya, betul. Gitu. Ada teladan ya. Yes, benar. Oke, baiklah. Saya jadi kayak serasa bener-bener ngomong sama coach, ketemu coach begini nih. Full of insight, ya. Bener, ada sesuatu wawasan yang baru, ada Iya. ide yang baru, Iya. pengetahuan yang baru ya coach ya. Yes. Satu segmen lagi coach San, kita break dulu ya. Yes, Nanti kita kembali oke. di segmen terakhir Smart Tunnel. Siap. Pastikan Anda tetap bersama kami.